Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1, mata kuliah Antropologi Kesehatan, akan membahas materi mengenai ciri-ciri kelompok sosial dengan dosen pengampu Bapak Ners Ihsan Eskam MKes. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Israt Munandar dengan NPM F0H02433 dan rekan saya Sarah Al-Muhsan yang NPM F0H084. Saya sudah Alda dengan NPM F0H02408. Saya Amelia Putri Regina dengan NPM F0H02407. Saya Bening Pratika dengan NPM F0H02401. Saya Jauh Jakarta Ardelia dengan NPM F0H02431. Dan saya Syara Ramadhani dengan NPM F0H02401. Selamat menyaksikan. But I feel better when I'm dancing, yeah, yeah. Kelompok sosial adalah suatu kumpulan individu yang memiliki interaksi sosial atau satu sama lain, saling berkaitan dan memiliki identitas bersama. Kelompok sosial dapat dibentuk berdasarkan berbagai kriteria seperti kepentingan, nilai, norma, atau tujuan bersama. Contoh kelompok sosial meliputi keluarga, teman-teman, rekan kerja, atau kelompok berdasarkan hobi tertentu. But I feel better when I'm dancing, yeah, yeah. Ciri-ciri kelompok sosial menurut Sukanto antara lain, yang pertama ada kesadaran anggota. Setiap individu yang menjadi bagian dari kelompok sosial harus memiliki kesadaran akan statusnya sebagai anggota kelompok tersebut. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik. Di sini ada interaksi atau hubungan saling mempengaruhi anggota satu dengan yang lainnya. Hubungan ini tidak hanya bersifat satu arah, tetapi memiliki dua arah yang menciptakan ikatan antar anggota. Dan ketiga, adanya faktor yang dimiliki bersama. Kelompok sosial biasanya memiliki faktor bersama yang menjadi pengikat anggotanya seperti nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, atau ideologi yang sama. Dan keempat yaitu adanya berstruktur, berkaidah, dan memiliki pola perilaku. Kelompok sosial biasanya memiliki struktur tertentu dengan aturan atau kaidah yang mengatur perilaku anggotanya. Dan yang kelima yaitu bersistem dan berproses. Kelompok sosial tidak statis tetapi terus berkembang dan mengalami perubahan dalam prosesnya. Kelompok ini bergerak menuju tujuan bersama dan anggotanya berproses dalam melaksanakan perannya masing-masing. Dan yang keenam memiliki struktur sosial. Kelompok sosial memiliki atau membagi perannya jelas di dalamnya. Dan yang ketujuh ada norma yang mengatur. Hubungan kelompok sosial memiliki norma atau norma-norma yang di dalamnya diatur untuk anggota lainnya. Dan norma ini dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang harus ditaati oleh anggota lainnya atau anggota yang ada di dalam kelompok tersebut. Dan yang kedelapan yaitu kepentingan bersama ini harus menjadi faktor utama sehingga dapat menjadi motivasi anggota untuk terus mempertahankan hubungan kelompok ini. But I feel better when I'm dancing, yeah, yeah. macam-macam kelompok sosial. Ada 4. Yang pertama kelompok statistik, kedua kelompok kemasyarakatan, ketiga kelompok sosial, keempat kelompok asosiasi. Kelompok statistik adalah kelompok yang bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran jenis di antara anggotanya. Contohnya, penduduk yang berusia 15-20 tahun di sebuah kelurahan atau kecamatan. Yang kedua, kelompok kemasyarakatan adalah kelompok yang memiliki persamaan tetapi tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran jenis di antara anggotanya. Ketiga, kelompok sosial adalah kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan hubungan antara anggotanya terjalin tetapi tidak terikat oleh organisasi. Contohnya, kelompok pertemuan, kerabat, dan lain sebagainya. Yang keempat, kelompok asosiasi adalah kelompok
yang setiap anggotanya terjalin hubungan, memiliki kesadaran jenis, dan memiliki persamaan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Contohnya negara, sekolah, dan lain sebagainya. Dalam masyarakat, kelompok dibagi menjadi dua, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok yang memiliki anggotanya sedikit, meskipun tidak semua anggota sedikit itu adalah kelompok primer. Dalam kelompok primer, terjalin hubungan antar anggota, saling mengenal, sering bertatap muka, contohnya keluarga, teman seperjuangan, dan lain sebagainya. Kelompok sekunder adalah kelompok yang memiliki banyak anggota, tetapi bersifat impersonal atau tidak saling mengenal, jarang bertatap muka, sering terjadi kompetisi, contohnya universitas, sekolah, dan lain sebagainya. But I feel better when I'm dancing, yeah, yeah. Yang keempat yaitu ada faktor pendorong timbulnya kelompok sosial. Faktor-faktor tertentu yang mendorong manusia untuk membentuk dan bergabung dalam berkelompok sosial tertentu ada antara lain: yang pertama, dorongan untuk mempertahankan hidup. Dorongan manusia membentuk atau bergabung dengan kelompok sosial yang telah ada, maka secara tidak langsung manusia tersebut berusaha mempertahankan hidupnya. Yang kedua yaitu dorongan untuk meneruskan keturunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua makhluk hidup mempunyai sifat alamiah yang sama, yakni meneruskan keturunan. Dengan kelompok sosial, itulah seseorang akan menemukan pasangan masing-masing. Yang ketiga, dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Di era modern seperti sekarang ini, manusia dituntut untuk melakukan pekerjaan yang efektif dan efisien, serta memperoleh hasil yang maksimal. Yang keempat yaitu ke suatu tempat dan bertemu dengan orang yang sama-sama merantau dan berasal dari daerah yang sama. But I feel better when I'm dancing, yeah, yeah. Adapun faktor pembentuk dari kelompok sosial, pembentukan kelompok bisa terjadi kebetulan seperti lahir dalam keluarga tertentu atau melalui pilihan. Dua faktor utama yang mempengaruhi pilihan ini adalah: satu, kedekatan. Jarak geografi yang dekat meningkatkan peluang interaksi sosialisasi dan kegiatan bersama yang memudahkan bentuknya kelompok sosial. Yang kedua yaitu kesamaan. Orang yang cenderung berhubungan dengan individu yang memiliki minat, kepercayaan, nilai usia, pendidikan atau karakter yang serupa sehingga memperkuat ikatan dalam kelompok. But I feel better when I'm dancing, yeah, yeah. Selanjutnya yaitu klasifikasi kelompok berdasarkan cara terbentuknya. Yang pertama, kelompok semu, yaitu kelompok yang terbentuk secara spontan. Kelompok semu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada crowd atau kerumunan, yaitu pendengar, kerumunan tak berencana, dan panik. Kemudian ada massa. Massa merupakan kelompok semu yang memiliki ciri-ciri hampir sama dengan kerumunan, tetapi kemungkinan terbentuknya sengaja dan direncanakan. Kemudian yang ketiga ada publik. Publik adalah sebagai kelompok semu yang terbentuknya tidak pada satu tempat yang sama. Yang kedua, berdasarkan solidaritas anggota. Ada mekanik, yaitu masyarakat sederhana tanpa pembagian kerja. Kemudian ada organik, masyarakat kompleks saling ketergantungan. Yang ketiga ada berdasarkan erat longgarnya ikatan. Yang pertama itu ada paguyuban, yaitu ikatan batin alami seperti keluarga, desa. Kemudian ada patembayan, yaitu ikatan lahir sementara seperti bisnis, organisasi. Dan yang terakhir, berdasarkan pencapaian tujuan, ada formal, beraturan seperti sekolah, perusahaan, dan ada informal, yaitu spontan, contohnya gen pertemanan. But I feel better when I'm dancing, yeah, yeah. Selanjutnya saya akan membahas materi mengenai kelompok masyarakat dan ciri-cirinya. Kelompok merupakan konsep yang sangat umum yang dipakai dalam sosiologi dan juga antropologi. Sebenarnya kelompok merupakan kumpulan manusia yang memiliki syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, tidak semua pengumpulan manusia bisa dikatakan sebagai kelompok. Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang saling berinteraksi satu sama lain, yang memiliki tujuan yang sama dan memiliki kesadaran diri sebagai anggota kelompok. Apa sih ciri-ciri dari kelompok masyarakat? Yang pertama, adanya interaksi sesama anggota masyarakat. Yang kedua, menempati masyarakat dalam wilayah dengan batas-batas tertentu. Yang ketiga, saling tergantung satu dengan yang lainnya. Yang keempat, memiliki adat istiadat tertentu atau kebudayaan. Dan yang kelima, memiliki identitas bersama. But I feel better when I'm dancing, yeah, yeah. Adapun hubungan kelompok sosial dalam masyarakat, yang pertama yaitu kelompok sosial sebagai unsur pembentuk masyarakat. Kelompok sosial merupakan bagian penting dalam pembentukan masyarakat. Namun bukan satu-satunya unsur yang membentuk
masyarakat multikultural. Yang kedua yaitu kelompok sosial sebagai dinamaster masyarakat. Berbagai kelompok dalam masyarakat membantu menyeimbangkan keadaan, terutama dalam menghadapi konflik. Yang ketiga yaitu kelompok sosial sebagai peningkat masyarakat. Ikatan antara individu dan keluarga dan juga kelompok mencegah konflik yang terjadi untuk kesetiaan anggota serta kelompok.